Shalom. Kepada segenap jemaat, kami Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbakti. Kiranya kehadiran Tuhan dalam kebaktian secara online ini dapat kita alami bersama. Mohon perhatian jemaat untuk info, bagi jemaat yang belum mengumpulkan celengan syukur, dapat mengirimkan ke kantor gereja Jalan Kerapu nomor 10 atau menghubungi nomor kantor gereja untuk dibantu mengambil. Bisa juga melalui koordinator lingkungan. Mari kita awali ibadah hari ini dengan pujian dari Kidung Jemaat 13, Allah Bapa Tuhan. Jemaat dimohon berdiri. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu, Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu, puji syukur kepada-Mu. Mari kita akan awali kebaktian kita pada hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Tema hari ini nilai diri dan nilai kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membaca dari surat Paulus kepada Galatia pasal 2, ayatnya yang ke-20 dikatakan, Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Inti dari pernyataan Paulus dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan bahwa hidupku yang aku hidupi sekarang ini bukan diriku sendiri, tetapi ada Kristus di dalam hidupku. Artinya Paulus melibatkan Kristus untuk mengambil bagian dalam setiap keputusan, dalam setiap langkah hidupnya. Sehingga benar-benar dalam kehidupan umat adalah hidup seturut dengan Allah. Mari saudara-saudara kita akan kembali untuk bernyanyi. Kita pujikan Kidung Jemaat 423. Tuhan Yesus, kawan karib,
Mari saudara-saudara kita akan bersama-sama untuk berdoa. Kita mengakui akan setiap kelemahan baik yang kita sengaja ataupun tidak di dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengaku dosa kita. Bapa, hari ini kami mengucap syukur di mana Tuhan memberikan kesempatan kami untuk bersama-sama masuk di dalam kebaktian hari Minggu. Bapa, kami bersyukur kami boleh dipertemukan kembali dengan keluarga kami, orang-orang terdekat kami. Bahkan kami juga boleh dipertemukan dengan sahabat-sahabat kami, baik melalui perjumpaan virtual. Sungguh kami bersyukur bahwa sebagai gereja Tuhan, Engkau terus senantiasa memberkati akan setiap kehidupan kami umat-Mu. Bapa, sebelum jauh kami melanjutkan kebaktian ini, kami sadar bahwa kami penuh dengan kelemahan, sebagaimana Galatia 2 ayat 20, bahwa kami kerap kali hidup tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Bukan Kristus yang kami kedepankan, bukan nilai-nilai kerajaan Allah yang kami utamakan untuk kami lakukan, tetapi hasrat dan ego kami. Itulah yang kerap kali mewarnai akan setiap keputusan kami, baik pribadi maupun juga secara gereja. Untuk itu Bapa, kami bersama-sama mohon belas kasih dan pengampunan atas setiap kelemahan dan juga dosa-dosa kami. Bapa, berkatilah jalannya kebaktian ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah Engkau memberkati akan setiap kami untuk memperoleh berkat baik melalui pujian, baik melalui firman, terlebih lagi juga melalui persekutuan kami dengan Engkau. Inilah Bapa, syukur doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, PKJ 42. Ku mohon pengampunan Tuhan atas segala dosa yang banyak ku lakukan, Tuhan, nyata di hadapan-Mu. Teguhkanlah imanku, Tuhan, bimbing tiap langkahku. Jangan biarkan aku, Tuhan, sesat dari jalan-Mu. Ya saudara-saudara, mari kita berdiri. Kita sudah minta pengampunan Tuhan, dan Tuhan pun juga dengan penuh kasih dan setia mengampuni kita. Oleh karena itu, tentu kita diharapkan hidup di dalam kehidupan yang baru. Mari kita dengar bersama berita anugerah dari Mazmur 145 ayat 8 dan 9. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Kita memberi salam untuk saudara-saudara kita, untuk keluarga kita. Salam damai, salam sehat, senantiasa melimpah di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara. Mari saudara, kita akan kembali bernyanyi Damai di Dunia, PKJ 267. Damai di dunia
Silakan duduk. Inilah tugas kita ketika kita benar-benar hidup sebagaimana yang Paulus tadi sampaikan dalam Galatia 2 ayat 20, menjadi serupa dengan Kristus, melibatkan Kristus di dalam setiap keputusan kita, tentu damai itu akan mewarnai kehidupan dunia ini. Mari saudara-saudara, kita akan bersama-sama kita berdoa sebelum kita membaca dari Injil Markus pasal 1 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kita berdoa. Bapa hidup kami, bukan hanya kami peruntukkan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi benar-benar ingin kami abdikan, sehingga setiap langkah tutur kata kami semuanya akan menghadirkan nilai-nilai Kristus dan mewujudkan hadirnya kerajaan Allah di tengah dunia ini. Sehingga sebagai orang yang beriman, yang Tuhan beri anugerah keselamatan, benar-benar kami boleh menjadi pewarta Kristus dan memuliakan nama Tuhan melalui setiap perbuatan dan talenta kami. Kiranya Engkau memberkati kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami memahami, terlebih lagi berani untuk melakukan akan setiap kehendak Tuhan dalam hidup kami. Inilah Bapa, syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Markus pasal pertama ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, Yesus melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikut dia. Demikian pembacaan Injil kita pada hari ini. Tentu yang berbahagia adalah setiap saudara, setiap kita semua yang sungguh-sungguh dengan benar melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada filosofi dalam bahasa Jawa itu mengatakan, ojo ketungkul marang kalungguhan, kadonyan lan kemarman. Ojo ketungkul marang kalungguhan, marang kadonyan lan marang kemarman. Saudara-saudara, dalam bahasa Indonesia kurang lebih arti filosofi itu mengatakan jangan terlalu terobsesi
atau terkungkung oleh keinginan untuk memperoleh kedudukan. Kalungguhan itu artinya kedudukan, jabatan. Jangan terlalu terobsesi untuk memperoleh kedudukan, kebendaan itu harta, lalu juga kepuasan duniawi. Jadi di sini kata pentingnya itu jangan terlalu terobsesi. Karena orang yang terlalu terobsesi, terlalu ambisius, itu berarti bisa ya menempuh jalan-jalan yang kurang baik. Ya, terlalu terobsesi kepada sebuah kedudukan atau kalungguhan itu membuat orang itu akan menghalalkan segala macam cara. Dan inilah sebetulnya yang telah kita saksikan tergambar di dalam setiap kehidupan, terlebih lagi ketika akan ada pergantian kepemimpinan. Ya, jadi jangan terlalu terobsesi. Ya memang kedudukan itu baik, jabatan itu baik kalau dilakukan dengan amanah. Tetapi ketika terlalu, ya, tentu berdampak kurang baik, membuat mata batinnya, membuat hatinya, membuat sikapnya menjadi jahat bahkan sombong. Kebendaan harta itu juga sesuatu yang harus disyukuri. Bahkan setiap kita tentu membutuhkan akan harta dan juga materi. Tetapi juga jangan sampai terobsesi ya, sehingga menghalalkan semua cara dan sebagainya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah dunia yang berorientasi pada egosentrisme, di tengah dunia yang sangat materialisme dan pragmatis, yang seringkali dianggap lumrah, yang seringkali dianggap wajar, di sini kita diajak untuk terus-menerus berorientasi sebagai umat Tuhan untuk mengedepankan nilai-nilai mulia. Kita diminta untuk mengedepankan nilai-nilai kebijakan, nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 14 sampai 15, ini awal bacaan kita tadi. Teks mengatakan, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara-saudara, menjadi esensi utama yang Tuhan Yesus pesankan di dalam teks kita, di mana manusia hendaknya berorientasi hidupnya sebagai makhluk yang senantiasa hidup di dalam berkat dan juga menjadi berkat. Jadi Injil Matius 1 ayat 14 dan 15, ketika Yohanes ditangkap, Yesus memberitakan Injil Allah. Evangelion, kabar baik. Jadi esensi utamanya di sini berarti Yesus mengajak hidup dalam berkat, ya, terberkati oleh Tuhan, dan juga hidup menjadi berkat. Hidup dalam berkat dan menjadi berkat ini pun juga menjadi hal yang utama dari pemanggilan para murid Yesus. Jadi setelah Yesus menyampaikan hidup di dalam berkat dan hidup menjadi berkat, lalu Yesus berkeliling dan menemukan para murid untuk diajak menjadi satu rombongan dia. Untuk apa? Untuk memperoleh berkat. Ya, pertama-tama tentu para murid itu diajak, dipanggil oleh Yesus untuk memperoleh berkat.
berkat di dalam Allah. Tetapi jangan lupa bahwa pemanggilan itu pun juga diminta oleh Yesus, mereka yang sudah memperoleh berkat itu juga membagikan berkat melalui hidupnya, melalui perjalanannya, melalui kesaksiannya, melalui juga perbuatan-perbuatannya. Jadi hidup dalam berkat, senantiasa menjalankan nilai-nilai Kristus, bahkan nilai-nilai Kristus sebagai nafas hidupnya, sehingga umat akan senantiasa terikat di dalam kasih karunia. Dan hidup menjadi berkat berarti umat diajak untuk selalu menghadirkan kerajaan Allah bagi sesama melalui karya dan karsanya. Inilah sebetulnya inti utama pemanggilan para murid yang dilakukan oleh Yesus. Diberi berkat, ya, kehidupan yang tentunya lebih baik dalam pemahaman dia memperoleh kehidupan yang kekal di dalam anugerah keselamatan yang Yesus berikan, tetapi juga mereka dipanggil untuk hadir menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui karyanya, melalui karsanya, melalui ungkapannya, melalui ucapannya, melalui cinta kasihnya, dan melalui perjumpaannya dengan sesama. Tentu dalam teks ini pun juga, dalam pemahaman ini pun juga, Yesus mengingatkan kepada mereka secara tidak langsung. Sebagaimana falsafah Jawa tadi, jangan sampai ketungkul marang kalungguhan. Ya, jangan sampai terobsesi sehingga melakukan hal-hal yang keliru, melakukan hal-hal yang salah, lupa diri. Bahkan lupa untuk menyampaikan nilai-nilai kerajaan Allah bagi sesamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah panggilan Tuhan Yesus kepada para murid, dan tentunya juga inilah panggilan Tuhan Yesus bagi setiap kita gereja Tuhan pada hari ini. Ayat 18 dikatakan, lalu mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Jadi ketika Yesus datang mengajak serta kepada mereka, ayat 18 mengatakan, lalu mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Saudara-saudara, kalimat meninggalkan dan mengikut ini bisa diartikan secara luas. Bisa diartikan menjadi sebuah pertobatan, bisa menjadi titik metanoia. Titik di mana mereka meninggalkan kehidupan lama mereka, berganti pada jalan kehidupan yang baru. Jadi kalau ayat 14 dan 15 tadi salah satunya berbicara tentang bertobatlah segera. Ini menjadi sebuah tekad. Jadi ketika mereka dipanggil lalu mereka meninggalkan, lalu mereka mengikut, artinya mereka meninggalkan kehidupan lamanya, metanoia, bertobat, lalu hidup di dalam kehidupan yang baru, di dalam pimpinan Kristus. Ya, jadi teks ini bisa dipahami luas. Juga dapat diartikan sebagai sebuah tekad juga bisa. Kalau kita melihat konteks dan teksnya ini juga bisa menjadi sebuah tekad. Ya. Lalu mereka meninggalkan dan mengikut Yesus. Kemana? Ya, mengikuti perjalanan Yesus. Mereka meninggalkan perahu lagi, bahkan mereka tidak lagi menjadi penjala ikan, tetapi mereka akan menjadi penjala manusia. Artinya mereka meninggalkan pekerjaan lamanya, lalu mengikut Yesus, berganti pekerjaan dalam pemahaman mereka menyebarkan berita Injil sukacita. Ini menjadi sebuah tekad baru. Ya. Sebuah tekad bahwa aku mau
untuk mengikuti jalan Yesus. Aku mau ikut terlibat di dalam pelayanan Kristus. Kalau tadinya sempit sebagai nelayan, tentu murid-murid menghidupi kehidupan dirinya, menghidupi kehidupan keluarganya, kan begitu. Atau mungkin ya saudara-saudara dekatnya. Tetapi ketika mereka bertekad untuk bersama-sama dengan Yesus, berarti mereka menjadi rombongan yang nantinya akan lebih terlibat dalam lini yang lebih luas. Jadi tidak lagi berbicara tentang keluarganya, dirinya, tetapi sudah berbicara dalam skup yang lebih luas. Nah, tentu ini bisa dimaknai menjadi sebuah tekad yang baik ketika saudara-saudara, apalagi dalam konteks kita yang hari-hari ini sedang memproses calon-calon penatua di GKI Blimbing. Artinya ini bisa dimaknai sebagai sebuah tekad untuk saya keluar, memperluas karya pelayanan. Dari tadi melayani keluarga yang kecil, lalu sekarang melayani dalam lingkup gereja yang tentunya lebih luas. Kalau tadi hanya memperhatikan saya, keluarga, sekarang mulai memperhatikan jemaat. Ya. Jadi inilah saudara-saudara, jadi juga bisa dipahami sebagai sebuah tekad untuk bersedia hidup diutus bagi banyak orang. Jadi kata di dalam ayat 18, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Jadi bisa ini diartikan sebagai sebuah pertobatan dari hidup lama lalu menjadi hidup baru sesuai dengan hati dan pikiran Kristus, tapi juga bisa dipahami sebagai sebuah tekad untuk bersedia diutus bagi banyak orang, bersaksi tentang kerajaan Allah. Di mana tentunya ketika tekad ini disepakati, diiyakan oleh mereka, tentu membutuhkan kesiapan hati. Ya, dari melayani yang kecil, skup pribadi, skup keluarga, lalu menjadi agak besar, memang perlu dibutuhkan kesiapan hati. Juga kemauan untuk berkorban bagi tentunya yang lebih banyak, juga tentunya kesediaan untuk tidak egois dan tentunya hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara boleh setuju pernyataan ini atau tidak. Pendapat pendeta dan teolog Karl Rahner. Jadi Karl Rahner ini mengatakan jika ada penyebab utama atau jika ada penyebab utama orang-orang tidak percaya pada Kristus, penyebabnya tidak lain orang Kristen itu sendiri. Jadi jika ada penyebab utama orang-orang tidak percaya kepada Kristus, sesungguhnya penyebab utamanya itu adalah orang-orang Kristen sendiri. Jadi ucapan ini ada benarnya. Dan saudara boleh setuju, boleh tidak. Sebagai orang Kristen yang hebat sekali, kalau berbicara tentang Tuhan, tentang kasih, namun tidak menjalankan ajaran Yesus dan tidak mengasihi sesama banyak. Ya, jadi kalau ada orang-orang yang terhambat untuk mengikuti Yesus, sebetulnya bukan karena Yesus, tetapi karena orang Kristen itu sendiri. Banyak orang kecewa melihat gaya hidup orang Kristen yang bertolak belakang dengan tindakan dan ajaran Yesus. Jadi banyak loh saudara, orang yang kecewa dengan orang Kristen karena melihat hidup orang Kristen. Makanya saudara harus hati-hati memakai simbol-simbol Kristen. Ketika di jalan, ketika di mall, ketika berjumpa dengan siapapun juga hati-hati. Ya. Saudara Kristen saja sudah hati-hati, apalagi saudara memakai simbol-simbol itu menegaskan lagi. Jadi dijaga itu. Jangan sampai banyak orang menjadi kecewa karena tindakannya bertolak belakang dengan ajaran Kristus.
Bagaimana akan mengabarkan nilai-nilai kerajaan Allah jika hidupnya menjadi seorang yang pendendam. Nah, ini tentu menjadi koreksi untuk setiap kita. Bagaimana kita akan mengajarkan nilai-nilai kerajaan Allah kalau kita menjadi orang yang pendendam, ambisius tadi, ketunggul marang kalungguan, katunggul marang kadonya. Padahal Yesus mengajarkan pengampunan, Yesus mengajarkan cinta kasih, Yesus mengajarkan amanah, Yesus mengajarkan syukur. Hidupnya tamak. Ya, tentu ini menjadi batu sandungan. Justru ketika orang melihat citra orang Kristen yang demikian. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam era pandemi COVID-19 yang memberi dampak luas terhadap setiap sektor lini kehidupan, baik ekonomi, baik kesehatan, pekerjaan dan sebagainya, juga di masa banyaknya bencana yang terjadi di mana-mana, yang merenggut banyak nyawa, yang merenggut banyak harta benda. Saudara-saudara, nilai kerajaan Allah yang dikehendaki oleh Yesus terjadi, inilah yang sebetulnya menjadi panggilan bagi gereja pada saat ini. Panggilan kepada saudara, Bapak, Ibu dan juga saya sekalian. Nilai kerajaan Allah adalah kerelaan berbagi. Ya, sederhana sebetulnya. Apa itu nilai kerajaan Allah? Nilai kerajaan Allah itu adalah kerelaan, kemauan untuk berbagi berkat kepada sesama. Itu nilai kerajaan Allah. Nilai kerajaan Allah adalah kepedulian. Ya, ketika kita care kepada keprihatinan orang, kepada kesulitan orang, itu sudah bentuk daripada nilai kerajaan Allah. Ya, yang penuh dengan cinta kasih. Makanya tadi di dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan oleh Paulus tadi, aku hidup tetapi bukan aku sendiri yang hidup. Ini menarik kata-kata ini. Aku hidup tetapi bukan aku sendiri yang hidup. Artinya apa? Berarti aku hidup ini bukan aku sendiri, bukan keinginanku sendiri, bukan kemauanku sendiri, bukan hasratku sendiri, tetapi ya dikatakan ada Kristus. Saya membayangkan ini seperti pertemuan suami istri. Jadi ketika seorang lalu ketemu pasangannya lalu menikah, itu kan dikatakan bahwa kamu tidak hidup sendiri. Kenapa tidak sendiri? Karena ada pasangannya. Ya, suami atau istrinya itu kan pasangannya. Sehingga apapun yang akan aku lakukan, apapun yang akan aku kerjakan, ini tentu melalui perenungan bersama. Ketika mau memutuskan sesuatu, ini bukan keputusanku sendiri. Tetapi ini adalah keputusan yang melibatkan suami atau istrinya. Nah, sebetulnya dalam kehidupan orang percaya itu begitu. Ketika kita percaya kepada Yesus, berarti bukan hanya diri kita sendiri, bukan hanya kemauan ego kita. Yang penting, tidak bisa, karena ada Kristus. Nah, nilai-nilai Kristus, Injil Kristus, ajaran Kristus yang kita pahami melalui Alkitab, itulah yang sebetulnya mewarnai. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Makanya dalam banyak tulisan Paulus mengatakan bahwa apa yang dulunya aku anggap hebat, kehebatanku, kepintaranku ketika aku bertemu dengan Yesus, tiada artinya. Bukan berarti itu tidak berguna, tidak. Tetapi itu bukan lagi mengendalikan segala keputusanku. Tetapi Kristuslah yang mengendalikan keputusanku. Mengapa? Karena apa yang datang dari Kristus, apa yang diajarkan oleh Kristus, tentu itu adalah kebaikan dan mulia. Tidak ada sesuatu yang buruk, tidak ada sesuatu yang jahat, tidak ada sesuatu yang jelek. Makanya itu yang harus diutamakan. Yang harus selalu mewarnai itu tentu yang dikatakan bahwa aku hidup tetapi bukan aku sendiri yang
hidup. Ya, ketika kedudukan itu ada dalam diri kita, itu tadi ora ketungkul marang kalungguhan. Tidak. Mengapa? Karena Kristus mengingatkan, Kristus menyadarkan bahwa kedudukan itu harus dilakukan secara amanah. Nah, kalau itu dilakukan tentu hal yang baik. Ya, itu dipraktekkan. Itu Kristen yang benar-benar memberi dampak dan menghadirkan nilai-nilai. Beberapa minggu atau hari ini saudara-saudara kalau yang mengikuti pemilihan Kapolri itu, saya sempat mengikuti karena memang saya tertarik dengan sosok Pak Listio itu. Ya, enggak tahu kenapa kan itu. Bukan mungkin karena mungkin juga karena dia Nasrani, tetapi juga memang dia punya prestasi yang baik. Ya. Jadi saya melihat bahwa ya setidaknya inilah. Jadi bahwa nilai-nilai mulia ajaran Kristus itu diterapkan dan itu pasti menjadi berkat. Dan semua orang, bahkan Kompas hari ini kalau sudah membaca halaman 2 berisi tentang hal-hal positif itu ya. Kita doakan semoga amanah dan bisa mengerjakan sesuatu yang baik. Itu contoh. Ya tentunya kita semua pun juga bisa melakukan hal itu. Kalau memang ya itu tadi, aku hidup tetapi bukan aku sendiri yang hidup. Ini yang kerap kali kadang-kadang kita lupakan. Ini yang kerap kali kita kalahkan dengan ego kita. Ini yang seringkali kita pinggirkan, kita kalahkan dengan nafsu kita. Wah, yang penting ya kan gitu. Kalau sudah katakan sing penting ya itu berbahaya sudah. Sing penting ya. Kalau sing penting itu kan berarti sing penting aku kan. Padahal tidak begitu. Sing penting Kristus. Ya. Jadi kalau semua orang mau dituntun oleh hikmat dan terang Kristus, nilai-nilai Kristus, saya yakin semua orang siapapun akan menjadi berkat yang luar biasa dalam kehidupan ini. Inilah pengertian yang tentunya juga dimaksudkan oleh Yesus dan juga ditegaskan kembali oleh Paulus di dalam Galatia 2 ayat 20. Dengan melibatkan Allah, saudara-saudara, pastinya kita akan hidup sejalan dengan kehendak dan nilai-nilai kerajaan Allah. Selamat untuk menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di dalam setiap kehidupan kita, baik pribadi maupun juga di tengah-tengah pelayanan kita bersama. Soli Deo Gloria. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama dengan seluruh umat di muka bumi ini mengikrarkan iman percaya kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, saudara-saudara, mari kita bersama-sama kita akan berdoa dan kita akan mendoakan saudara-saudara kita yang dalam sakit. Bapak Ibu, mungkin saya salah dalam pemahaman, tetapi saya punya pengertian bahwa mungkin setiap kita pada saat ini adalah ODP.
ya, orang OTG, orang tanpa gejala. Nah, oleh karena itu tentu satu hal yang harus kita selalu ketat dengan protokol kesehatan itu penting. Ya, jadi menggunakan masker, mencuci tangan, tidak sembrono. Ya, itu tentu hal yang bisa akan ya setidaknya membentengi diri kita dan juga membentengi orang lain. Oleh karena itu jangan jera-jera untuk melakukan protokol itu dengan baik, ya. Jadi mungkin bagi saya setiap kita itu adalah OTG. Ya, jadi kita harus berhati-hati, kita harus tetap senantiasa ketat dalam menjalankan protokol-protokol kesehatan itu. Nah, kita akan berdoa saudara-saudara untuk beberapa saudara kita juga yang kita akan bersama doakan baik yang lansia maupun yang sakit. Oleh karena itu mari kita bersama-sama untuk berdoa. Bapa, kami sebagai gereja persekutuan Kristus Tuhan panggil sebagaimana Engkau memanggil murid-murid untuk menjadi saluran berkat bagi sesama, menjadi kabar sukacita melalui kehidupannya. Inilah yang kami terus jalani di dalam setiap perjumpaan kami menggereja. Tuhan berkati setiap kami untuk boleh bersaksi baik dalam skup yang kecil maupun juga dalam skup yang luas, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, Kristus dikenal, dan kami tidak menjadi batu sandungan untuk orang lain berjumpa dengan Kristus. Berkati akan kegiatan gerejamu, baik majelis jemaat, badan pelayanan, juga persekutuan-persekutuan yang kami lakukan. Tuhan terus menyertai, memberkati, sehingga setiap program baik yang akan kami evaluasi maupun juga yang coba akan kami tata ke depan semuanya boleh berkenan dan membuat gereja kami benar-benar hadir bagi lingkungan, bagi masyarakat, dan memberi dampak. Engkau berkati juga setiap kerinduan-kerinduan kami, termasuk juga untuk memiliki gedung gereja yang permanen. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama kami. Secara khusus berkati jemaatmu yang lanjut usia, yang terbaring sakit. Tuhan juga menjamah dan memberikan kesembuhan, kekuatan, penghiburan, sehingga mereka boleh segera untuk pulih, sehat kembali. Kami ingat untuk Pak Gunawan yang kondisinya juga semakin membaik. Biarlah Tuhan Engkau terus memberkati untuk Pak Gunawan. Begitu pula Mas Waluyo, kami juga berdoa untuk pemulihannya. Kami juga ingat untuk Mas Agung dan juga anak Denggan, Mas Dodi di Kalimantan. Tuhan, biarlah Engkau juga memberkati dan juga menjamah, memberikan imun yang baik, memberikan kekuatan yang baik sehingga mereka boleh melewati masa-masa sakit ini dan segera pulih dan sehat. Kami juga berdoa untuk pemulihan dari Ibu Vira maupun juga Ibu Endar yang sudah bersama dengan kami. Kami ingat untuk Ibu Soeng, Ibu Yo, Cieng, Ibu Tejo, juga setiap saudara kami yang lemah tubuh, yang sakit, biarlah Tuhan menjamah dan juga memberkati mereka. Jemaatmu, Tuhan berkati dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, Tuhan berkati dalam pekerjaan, Tuhan berkati juga dalam setiap kreasi mereka untuk mendapatkan rezeki yang halal,
Tuhan juga beserta dan berkati, beri kesehatan yang baik untuk setiap kami, dan hindarkan kami dari virus COVID-19. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah. Tuhan juga beri semangat, kekuatan, keberhasilan. Bangsa dan negara kami baik dalam rangka untuk menghadapi, menyelesaikan akan persoalan-persoalan kesehatan terkait dengan COVID-19, vaksinasi, maupun juga dalam menangani korban-korban bencana yang terjadi di beberapa tempat di negara kami. Bapak juga beri hikmat, kebaikan, kekuatan, sehingga boleh menjalankan setiap tugas dengan baik dan bangsa kami juga diluputkan dari hal-hal yang buruk, dan kami berdoa supaya setiap permasalahan yang ada di depan kami Tuhan campur tangan, sehingga pemimpin kami boleh melakukan dan menyelesaikan setiap tugasnya dengan amanah karena diberi kekuatan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan untuk kehidupan kami hari ini, minggu ini, juga setiap perjalanan kami kembali. Tuhan juga berkati sehingga kami boleh tiba di rumah dengan selamat. Kami yang akan beraktivitas hari ini juga bekerja, Tuhan juga berkati setiap kami. Terima kasih Bapak, inilah syukur kami, inilah doa kami. Sekali lagi Engkau telah mengingatkan kami untuk selalu melakukan, mengerjakan nilai-nilai kerajaan Allah dalam hidup kami menjadi sebuah kesaksian yang hidup. Inilah doa syafaat kami, syukur kepadamu di dalam kasih Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kepada Allah dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 30 ayatnya yang kelima dan keenam. Sebab sesaat saja ia murka, tapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah
untuk selama-lamanya. Sementara kantong persembahan diedarkan, kita akan menyanyi dari PKJ 150. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Besar, puji syukur Tuhan atas penyertaan-Mu. Sampai saat ini pun masih Engkau berikan kami kesempatan untuk mempersembahkan persembahan kami. Semuanya ini adalah upaya kami untuk merawat, memelihara persekutuan kudus ini. Juga ungkapan rasa syukur kami atas penyertaan-Mu yang tiada henti dalam kehidupan kami. Bapa, bimbinglah setiap kami agar memiliki kepekaan untuk berbagi, juga berempati. Jadikanlah kami jiwa-jiwa pengasih yang sekecil apapun kami, tetapi senantiasa mampu menjadi berkat dan manfaat bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, mari saudara-saudara kita akan mengakhiri sebagaimana pujian dari Kidung Jemaat 370, ku mau berjalan dengan juru selamatku, untuk melakukan nilai-nilai kerajaan Allah, untuk melakukan ajaran Kristus di dalam kehidupan kita. Kidung Jemaat 370. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair salju. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri belakang. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara, kebaktian telah berakhir, pulang dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Terimalah akan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau semua damai sejahtera. Amin.